Di dunia yang semakin terhubung saat ini, kebebasan informasi menjadi sebuah kunci dalam menjaga sebuah transparansi dan partisipasi publik. Namun sayangnya, seringkali kebebasan ini terancam oleh berbagai pelanggaran. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Aris Mayadi, bersama rekan saya, Rani dan Senja, di sini kami akan menjelajahi lebih dalam, membahas kupas tuntas tentang materi. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pentingnya kebebasan berinformasi, pelanggaran yang terjadi dan implikasinya terhadap masyarakat. Nah, sebelum menjelang lebih dalam, baiknya kita pahami dulu nih, apa sih itu kebebasan informasi? Nah, jadi kebebasan informasi ini adalah hak setiap individu untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi tanpa hambatan. Selain itu, bisa dikatakan juga bahwa kebebasan informasi ini adalah pilar utama dalam menjaga sebuah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam kehidupan demokratis. Nah, namun sayangnya, kebebasan informasi ini masih seringkali dilanggar. Contoh, seperti misalnya penyensoran yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga swasta yang membatasi akses terhadap informasi pada publik. Selain itu, ada juga alasan keamanan nasional yang juga digunakan untuk membatasi informasi yang harusnya dapat diakses oleh publik. Lalu tidak hanya itu juga, ada juga kasus pelanggaran privasi juga terjadi ketika informasi pribadi dieksploitasi tanpa persetujuan individu. Oke, baik. Sekarang mari kita bahas hubungan antar kode etik dan juga hukum. Ada 3 sudut pandang yang penting untuk dipahami, yaitu Naturek, Positivis, dan juga Semenfal. Aliran Naturek ini menganggap bahwa kode etik lebih penting daripada hukum karena didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang universal. Sementara itu, aliran positivis juga memandang kode etik dan hukum sebagai entitas yang terpisah, sedangkan aliran Semenfal meyakini bahwa keduanya saling melengkapi dalam pengambilan keputusan. Mari kita lihat kedua implikasi hukum penghinaan terhadap praktik kehumasan. Oke, pelanggaran hak asasi manusia adalah implikasi pertama. Penghinaan dapat mengancam kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang benar. Selain itu, penghinaan juga dapat merusak reputasi seseorang atau organisasi dan juga mempengaruhi hubungan dengan pemangku kepentingan. Mari kita melihat contoh kasus yang melanggar kehormatan dan nama baik seseorang berdasarkan pasal 310 KUHP. Pada tahun 2019, seorang selebriti terkenal menjadi korban dari fitnah yang dilakukan oleh seorang pengacara. Pengacara tersebut mengunggah video di media sosial yang memfitnah selebriti tersebut dengan tuduhan terlibat dalam praktik prostitusi dan penggunaan narkoba. Dalam kasus ini, tindakan pengacara tersebut memenuhi unsur perumusan delik pasal 310 KUHP tentang penghinaan. Melalui perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik di depan umum, pengacara tersebut merusak kehormatan dan nama baik selebriti perempuan tersebut. Dalam menjaga kebebasan informasi dan menghormati kehormatan serta nama baik seseorang, penting bagi kita untuk memperjuangkan hak atas kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab. Sanksi hukum tersebut terhadap pelanggaran penghinaan menjadi langkah penting dalam melindungi hak-hak individu dan menjaga integritas masyarakat. Kebebasan informasi dalam hak fundamental yang perlu kita jaga dan perjuangkan. Dalam menjalankan kebebasan, kita juga harus memperhatikan etika dan hukum yang berlaku. Dalam melindungi kehormatan dan nama baik seseorang, kita perlu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bertanggung jawab. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Mari bersama-sama untuk menjaga kebebasan informasi dan melindungi hak individu dalam akses terhadap informasi yang benar dan transparan. Terima kasih.